Setelah melihat cuplikan tadi, teman-teman bisa nebak gak aku mau membahas apa? Jadi, kali ini aku mau membahas tentang perizinan berusaha. Untuk kalian para pemegang usaha atau UMKM, boleh ditonton dan disimak ya videonya. Pengertian dan pentingnya izin usaha. Perizinan usaha adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk memastikan bisnisnya legal dan terdaftar secara sah. Izin usaha sangat penting dan dibutuhkan agar operasional suatu bisnis sah di mata hukum, terhindar dari sanksi penertiban, dan memiliki kredibilitas. Dokumen legal ini juga menjadi kunci utama untuk membuka akses permodalan dan memperluas jaringan kerjasama suatu bisnis. Selanjutnya ada jenis izin usaha berdasarkan resiko. Yang pertama, usaha dengan resiko rendah seperti menjual pakaian atau makanan kecil. Kalian cuma butuh NIP atau nomor induk berusaha. Dengan NIP, kalian bisa langsung jalanin usaha tanpa perlu izin lainnya. Yang kedua, ada resiko menengah rendah. Selain NIP, kalian juga butuh sertifikat standar. Sertifikat ini bisa diurus lewat OSS tergantung jenis usahanya. Selanjutnya, untuk menengah tinggi, selain NIP, kalian tetap perlu sertifikat standar. Tapi kali ini sertifikatnya harus diverifikasi dulu oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Misal, usaha konstruksi, kalian butuh sertifikasi dari asosiasi yang diakui. Yang terakhir, resiko tinggi. Jika usahamu termasuk resiko tinggi, selain NIP, sertifikat standar, kalian juga butuh perizinan berusaha lainnya, seperti bisa benar-benar beroperasi. Contohnya, kalau kalian buka usaha apotek, kalian belum bisa langsung menjual obat-obatan meskipun kalian sudah punya NIP dari Kemenkes Kesehatan atau dinas terkait kesehatan di daerah. Selanjutnya ada tahapan perizinan usaha. Yang pertama, siapkan dokumen administratif. Sebelum mendaftar, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen berikut. Yang pertama, ada NIK atau nomor induk kependudukan untuk pelaku usaha perseorangan. Kemudian akte pendiri dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk badan usaha seperti PT atau CV. Kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak bagi pemilik atau badan usaha, serta data usaha seperti alamat, bidang usaha, dan rencana investasi. Yang kedua, pendaftaran akun OSS. Yang pertama, kunjungi portal resmi OSS Indonesia, kemudian pilih menu daftar dan buat akun menggunakan NIK untuk perseorangan atau NIK penanggung jawab perusahaan. Kemudian ikuti petunjuk hingga Anda mendapatkan username dan password untuk login. Yang ketiga, pengisian data dan pembuatan NIP. Yang pertama, masuk atau login ke akun OSS Anda. Yang kedua, pilih menu permohonan dan isi kelengkapan data usaha, termasuk lokasi usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Kemudian, sistem akan memproses dan menerbitkan NIP atau nomor induk berusaha secara otomatis. NIP berlaku sebagai angka pengenal impor atau API dan akses kepabeanan jika diperlukan. Yang keempat, pemenuhan komitmen BPUMKU. Tergantung pada tingkat resiko usaha Anda, rendah, menengah, atau tinggi, yang tertera di sistem. Anda mungkin perlu melengkapi izin operasional atau komersial lanjutan. Untuk resiko rendah, izin usaha langsung terbit bersamaan dengan NIP. Untuk resiko menengah dan tinggi, Anda perlu memenuhi komitmen seperti sertifikat standar atau izin, yang biasanya mencakup kelayakan lingkungan, AMDAL atau UKL, UPL, atau sertifikasi khusus seperti BPOM, SNI, dan lain-lain. Yang terakhir, nomor 5, pelaporan dan pembayaran retribusi. Pertama, lakukan pembayaran kewajiban atau retribusi daerah jika diwajibkan oleh peraturan wilayah setempat. Kemudian, untuk sektor-sektor tertentu, Anda mungkin diarahkan ke sistem kementerian teknis terkait seperti NII, NAS, atau SINAS untuk bidang industri, untuk menyelesaikan verifikasi teknis sebelum izin operasional siap beroperasi komersial. Selanjutnya ada kasus sederhana. Budi ingin membuka usaha warung kopi dan angkringan di Madiun dengan modal awal sekitar 50 juta.
Karena skalanya masih kecil dan memiliki tingkat resiko yang rendah, Budi tidak perlu lagi mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP secara manual seperti zaman dahulu. Bagaimana proses perizinan yang dilakukan Budi? Proses perizinan yang dilakukan Budi adalah yang pertama, nomor induk berusaha NIB. Budi mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS atau Online Single Submission yang dikelola oleh pemerintah. Hanya dalam hitungan menit, Budi mendapatkan NIB yang berfungsi ganda sebagai identitas usaha dan TDP atau tanda daftar perusahaan, serta akses kepabeanan. Yang kedua, pernyataan standar. Karena warkop termasuk kategori resiko rendah, Budi hanya perlu mengisi pernyataan mandiri atau komitmen di sistem OSS untuk mematuhi standar keselamatan dan kesehatan. Setelah melalui semua penjelasan yang saya berikan tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah perizinan usaha merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis karena menjadi bukti bahwa usaha telah beroperasi secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki izin usaha, perusahaan memperoleh kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan investor, serta mempermudah akses terhadap berbagai peluang seperti kerja sama, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Selain itu, perizinan juga membantu perusahaan menghindari resiko sanksi hukum maupun hambatan operasional. Oleh karena itu, kepemilikan perizinan usaha bukan hanya sebagai kewajiban administratif, namun juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan, keberlanjutan, dan daya saing perusahaan di masa depan. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.